Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasin ibratun li ulil albab. Quran Surah Yusuf ayat 11. Maka sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita dapat dikumpulkan di salah satu masjid bersejarah. Bagaimana sebuah peradaban umat Islam di kota Denpasar terbentuk dari sini, di Masjid Jami. Seperti tulisan yang ada di depan, ada kaligrafi sebuah inskripsi di baru masuk Masjid Besar Islam Kepaon, bahwa ini tanda berdirinya Masjid Jami Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon 1334 Hijriah kalau nggak salah yang saya lihat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada beliau, dan semoga kita termasuk yang diberi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para seluruh Dewan Ketakmiran Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh budayawan, tokoh sejarah di Kampung Islam Kepaon, yang saya hormati para alim ulama, ustadz, habib, syekh, maupun segala yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Izinkan sang fakir di depan ini untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Baik, sebelum itu juga mari kita berikan Al-Fatihah kepada Almarhumah Ibunda dari Bapak Haji Azizuddin, yang kebetulan kemarin beliau meninggalkan dunia dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamul Fatihah. Baik. Hari ini adalah ngobrol perkara sejarah. Kenapa sih pentingnya sejarah gitu? Jadi kita santai Pak ya. Jadi kenapa pentingnya sejarah, khususnya di Bali? Untuk saat ini hampir seluruh kampung-kampung Islam, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena hasil dari akumulasi data sekian persen. Yang kami dapatkan total ada 86, yang terupdate itu ada 106 kampung Islam di Pulau Bali, tersebar dari 9 kabupaten. Data dari Forum Pemerhati Sejarah Umat Islam di Bali. Dan semuanya hampir kehilangan identitas, Pak. Kenapa ini jadi sangat penting obrolan perkara sejarah ini? Karena salah satunya adalah di Bukit Tabuan. Bukit Tabuan itu kehilangan identitas saat ini. Mereka yang sudah ada sejak abad ke-17, 1720, kehilangan identitasnya hanya perkara sudah ada terbentuknya pura kayangan apa gitu. Jadi kampung mereka dianggap sebagai lahan labu pura. Hanya tidak bisa mengumpulkan atau membuktikan bahwa eksistensi beliau kampung tersebut sudah ada di sini. Nah, maka dari itu saya harap kedepannya Kampung Islam Kepaon tidak seperti itu. Dan hasil penelitian saya juga beberapa kali saya juga ngobrol sama tokoh masyarakat. Alhamdulillah, insya Allah tidak terkena Perda atau PTSL yang ada di Pulau Bali. Baik, untuk mengawali sejarah hari ini kita buka dengan awal video. Bentar. Gak bisa ya? Waduh.
sebentar Pak. Oke, saya cari di HP. Di Kopandawa, bahwa mereka waktu meneliti bersama saya juga, kita mendapatkan surat-surat dari hampir seluruh raja-raja Bali. Surat-suratnya menggunakan bahasa Arab Melayu Pak, atau bahasa Arab Jawi. Jadi kalau bisa dilihat tadi ada salinan suratnya bahwa itu menuliskan dengan bahasa Arab. Dan sekretarisnya pun, itu sekretarisnya juga orang Bali yang beragama Islam. Dan itu surat itu ditemukan di Leiden Belanda, di file Galai Malay, dan itu ditulis rajanya yang ditulis adalah Gusti Ketut Anglurah Gede Karang yang berkuasa di tanah Buleleng. Dan hampir seluruh raja-raja Bali juga menggunakan bahasa Arab Melayu Pak. Jadi itu membuktikan bahwa Islam sebenarnya sudah lama, bahkan jauh sebelum Hindu datang ke Bali. Nah itu bahwa sudah menandakan bagaimana hubungan dengan umat Islam. Bahkan ada penelitian dari Profesor Putu Suwite, guru besar sejarah di Universitas Udayana, bahwa Islam dahulunya itu menjadi kasta kelima di Bali Pak. Setelah kasta-kasta yang ada, nah itu ada sebagai Islam itu sebagai kasta kelima. Saking pentingnya umat Islam saat itu di posisi pemerintahan maupun posisi hubungan sosial bersama kerajaan. Baik, ini peta konsep sejarah Islam di Bali yang saya akan hadirkan. Yang pertama ada kerajaan Bedahulu. Saya mulai dari kerajaan Bedahulu karena kalau kita mulai dari Bali Mula yang awal, jadi agak lama, nanti saya akan jelaskan secara singkat di kerajaan Bedahulu. Yang kedua adalah masa transisi kerajaan di Bali, lalu Islam didatangkan dan bukti sejarah Islam dan bagaimana Islam di Bali saat ini. Oke. Next. Nah, kita buka di dinasti Warmadewa. Bapak tahu jalan Bedahulu kan? Nah, tahu jalan Bedahulu Pak? Oke. Nah, jadi jalan Bedahulu. Bedahulu itu nama kerajaan Pak. Bedahulu itu nama kerajaan. Sekarang juga ada namanya Warmadewa yang sekarang jadi nama kampus. Warmadewa itu raja pertama kerajaan Bedahulu. Jadi era keemasan Bali pertama itu adalah eksistensi kerajaan kuno yang bernama Kerajaan Bedahulu pada tahun 914 berdirinya sampai 1343 Masehi, sampai abad 13 masa transisi ke abad 14. Jadi raja pertamanya bernama Sri Kesari Warmadewa. Nah, jadi nama kampus Warmadewa itu diambil dari ini Pak, nama Raja Bedahulu. Sri Kesari Warmadewa ini Raja Bedahulu dari dinasti Sailendra yang ada di Sriwijaya. Jadi dia di Sriwijaya itu ada dua dinasti. Yang pertama dinasti Sailendra, yang kedua ada dinasti Mulawarman kalau nggak salah. Nah ini Sailendra, dari dinasti Sailendra. Nah kerajaan Bedahulu diyakini terletak di Gianyar. Pada masa pemerintahannya berakhir di abad ke-13 pada saat ekspansi Majapahit oleh Patih Gajah Mada dan golongan bangsa Arya, dengan raja terakhirnya bernama Sri Ratna Astasura Bumi Banten. Apa buktinya? Pada ada prasasti Belanjong di daerah Sanur, yaitu menyebutkan bagaimana kemenangan Sri Warmadewa, Raja Bedahulu pertama, dan berikut penanggalan inskripsi yang ada di prasasti Belanjong tersebut. Yang di bawah saya itu adalah Gua Gajah. Nah itu salah satu peninggalan bagi dinasti Warmadewa Pak. Nah ini prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong ini ada di Sanur, daerah Sanur, dan menjadi cagar budaya di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kota Denpasar. Nah ini yang tersebutkan di tulisan yang ada di pahatan itu adalah pada tahun 835 Caka, bulan Palguna, seorang raja mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia. Istana Keraton Sangwadala bernama Sri Kesari telah mengalahkan musuh-musuhnya dari Gurun dan di Sual. Nah, Gurun ini diyakini di daerah Gianyar, dan Sual ini penaklukannya itu daerah Ketewel, Sanur sampai Nusa Penida. Nah, ini dari hasil teman-teman antropologi dan arkeologi. Nah, ini prasastinya ya, yang besar itu di kanan, di kiri saya. Nah itu contoh prasastinya ada di kanan. Oke.
Oke, next. Nah ini setelah melewati fase jayanya dari abad ke-9 sampai abad ke-13, Bali saat itu ditaklukkan. Bali ini benar-benar ditaklukkan, Pak. Jadi zaman Sri Kesariwarmadewa itu Hindu ada, tapi tidak begitu eksis. Lebih banyak ke Buddha. Dan bahkan waktu saya ke Trunyan itu mereka beda. Mereka tidak menerapkan Trinitas yang biasa Hindu yang ada di Bali. Mereka itu punya Tuhan sendiri, Pak. Tapi mereka orang Bali, Bali Mule. Mereka Bali Mule yang biasa disebutkan Bali Mule, tapi mereka karena nggak mau disebutkan Bali Age. Karena Bali Age menurut mereka itu Bali pegunungan yang agak Badui istilahnya. Kalau kita Arab Badui gitu. Nah, waktu saya ke Trunyan, mereka punya 9 sekte, Pak. Dan Tuhan mereka itu mereka tidak mengenal Trinitas. Mereka itu mengenal cuman hanya satu, yaitu Sang Yang Datonta. Mereka tidak kenal Sang Yang Widi. Nah, itu diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mungkin saya belum bisa prediksi kapan, tapi masa transisi dari kerajaan berdahulu saat itu sampai ke Majapahit, mereka masih menerapkan dengan Tuhan mereka itu Sang Yang Datonta. Jadi ada 9 sekte kerajaan. 9 sekte di bawah di Trunyan itu. Jadi nanti ada next pertemuan, mungkin nanti saya bisa jelaskan di lain waktu bagaimana Datonta itu siapa, di Bali Mule itu apa dan segala macam. Kita balik lagi ke materi. Itu Bali pasca penaklukan di 1343 tadi, yaitu ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada dari Majapahit bersama kaum Arya dan menunjuk Ratu Sri Aji Krishna Kepakisan pada 1350 sampai berkuasa sampai 1380 menjadi penguasa baru di Bali. Dan saat itu kerajaannya berpindah dari Bedahulu dipindah ke Samprangan di Pejeng di Gianyar. Nah, saat sudah ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada. Nah, saat itu Bali tidak mau ditaklukkan, Pak, oleh Mahapati. Mereka tidak mau bergabung dengan Mahajapahit. Mereka tidak mau bergabung dengan Majapahit karena mereka kuat saat itu. Makanya satu-satunya kerajaan yang susah menjadi mitra Majapahit saat itu kerajaan Bali. Saking kuatnya nggak bisa ditaklukkan. Karena mereka punya Patih Keboiwo dan Raja Bedahulu ini luar biasa kekuatannya saat itu. Mereka menguasai hampir seluruh pesisir di daerah Bali. Dan puncaknya saat itu pergantian tahta kerajaan oleh Sri Aji Krishna Kepakisan pada tahun itu. Oke, next. Nah, ini saat masa transisi Sri Aji Krishna Kepakisan ini punya anak, Pak, namanya Dalem Samprangan. Saat Dalem Samprangan itu berkuasa, bergolaklah Bali Mule ini. Orang-orang Bali Mule, orang-orang asli Bali yang di daerah Songan, Kintamani itu, mereka bergolak, Pak. Mereka menolak bahwa kerajaan kita dikuasai oleh Majapahit. Karena kita tidak sudi dijajah gitu bahasanya. Kita tidak sudi menjadi mitra Majapahit saat itu. Akhirnya karena terlalu banyaknya pemberontakan, punggawa pimpinan Kubon Tumbuh dari dalam Samprangan akhirnya menunjuk putra bungsu dari Ratu Sri Aji Krishna Kepakisan bernama Dalem Ketut Ngelesir. Nah, mungkin agak terngiang sedikit Dalem Ketut Ngelesir ini siapa, Pak, ya? Nah, untuk jadi pemimpin baru dan mengambil alih pemerintahan. Dan benar saat beliau mengambil dalam Bapak Dalem, beliau waktu mengambil pemerintahan atau mengambil alih pemerintahan saat itu berhasil meredam pemberontakan. Dan di Samprangan, di Gianyar, khususnya daerah-daerah Bali Age. Dan setelah itu beliau berhasil memindahkan seluruh kekuasaan pemerintahannya dan mendirikan istana atau puri sebagai pusat pemerintahan yang ada di Gelgel. Terbitlah Puri Gelgel saat itu, atau Kerajaan Gelgel, raja imperium baru setelah kerajaan Bedahulu. Nah, ini dinasti Gelgel. Tadi saya bilang bahwa Dalem Ketut Ngelesir itu berhasil memindahkan tanpa pertumpahan darah, berhasil meredam pemberontakan yang ada di Bali saat itu, dan Gelgel menjawab semua kerisauan dari pergolakan yang ada di Bali.
Jadi kerajaan Gel-Gel ini pada pada abad ke-14 menjadi penerus kerajaan Majapahit di Bali. Kenapa demikian? Karena tadi saya bilang di awal bahwa dahulu ditaklukkan terlebih dahulu, digantikan oleh keraja yang ditunjuk dari Majapahit. Akhirnya Bali saat itu bermitra lah dengan Majapahit, gitu Pak. Jadi dahulunya Bali punya kerajaan sendiri. Jadi kalau yang sekarang digaungkan Bali adalah dari keturunan Majapahit. Nah ini karena beliau saat itu setelah ditaklukkan kerajaan dahulu, akhirnya anak bungsu dari Sri Aji Nasri Pakistan inilah yang berhasil untuk meredam seluruh pemberontakan dengan cara pendekatannya. Nah, di Babat menjelaskan bahwa penerus kerajaan Majapahit adalah dinasti Gel-Gel yang bertahan 4 abad. Kerajaannya luar biasa Pak, 4 abad berkuasa dari abad 14 sampai abad 17 dan berhasil menguasai 3 pulau, yaitu pada masa pemimpinan, yaitu Belambangan, Jawa Timur, Lombok, dan juga Sumbawa. Bahkan di Babat itu tulisannya hampir separuh NTT ditaklukkan juga oleh Bali saat itu. Nah, kekuasaan Bali saat itu luar biasa. Oke, next. Kita masuk di kajian masuknya Islam di Bali. Mungkin Bapak-bapak pernah mendengar secara sekilas di media sosial ataupun di tulisan-tulisan di internet bahwa masuknya Islam di Bali itu pada abad ke-14. Kenapa dibilang pada abad 14? Karena dibuktikan dengan babat dalam. Ada sebuah babat dalam, nanti saya akan tunjukkan isi dari babat dalam tersebut. Itu tunjukkan bahwa pernah ada orang-orang Islam datang menawarkan Islam, atau ya itu babat dalam motoring. Ada saat kunjungan dalam Ketut Ngelesir ke Majapahit pada saat pemerintahan dinasti Hayam Wuruk pada pada abad 14. Jadi beliau datang sebagai raja atau kemitraan Majapahit terakhir dari Bali sebelum Majapahit runtuh di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, dan ketika hendak pulang dalam Ketut Ngelesir diberikan 40 pengawal dalam perjalanannya pulang ke Bali. Nah, 40 pengawal inilah yang tanda-tandanya ada di desa Kampung Gel-Gel saat ini. Yang beliau dipindahkan oleh dalam Ketut Ngelesir, diberikan tempat dan ditempatkan di desa Kampung Gel-Gel di Kelungkung. Nanti saya akan kasih bukti-bukti yang ada. Itu Pak, bagaimana perkembangan Islam. Terakhir waktu saya penelitian di desa Julah, disebutkan bahwa Islam ternyata di prasastinya disebutkan di desa Julah di Sembiran, ternyata Islam sudah ada di abad ke-12. Berarti pada saat dinasti berdahulu. Dan itu masih kita cari keabsahannya. Kalaupun nanti setelah ada, nanti insya Allah di buku saya yang kedua saya akan jabarkan semuanya. Nah ini Pak ya. Dan itu lihat di sebelah kiri saya paling pojok di bawah angka nomor 7 itu stempel Pak. Itu stempel Raja Kelungkung. Itu menggunakan bahasa Arab dengan pinggirannya itu dengan aksara Bali. Nah ini foto ilustrasi Hayam Wuruk, dan di bawah itu Masjid Nurul Huda di desa Kampung Gel-Gel. Oke, ini ilustrasi yang tadi saya bilang bagaimana 40 pengawal dalam Ketut Ngelesir membersamai beliau saat pulang ke Bali. Dan tadi saya bilang bahwa Majapahit mempunyai vasal atau mitra kerajaan Pahit dengan sistem monarki serikat. Jadi kayak Amerika Serikat Pak. Amerika Serikat itu sebenarnya kecil sekupnya, cuman dia punya mitra-mitra, jadi akhirnya besar. Nah Majapahit seperti itu. Kalau ini bukan saya yang bilang, ini buah hasil penelitian Profesor Putu Suwito. Beliau menjelaskan bahwa Majapahit tidak sebesar apa yang dibilang oleh orang-orang. Tidak sedikdaya yang dikatakan bahwa Majapahit sekian besar, yang enggak. Majapahit itu kurang lebih luasnya hanya sekitar Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Dan sisanya itu mitra-mitranya Pak. Jadi mitra kayak Bali menjadi mitra kerajaannya. Jadi akhirnya kan terkesan Majapahit berhasil menyatukan seluruh Nusantara dengan sumpah palapanya. Ternyata tidak.
Waktu saya cari-cari di Babat Dalam, cari-cari lihat di Babat Tanah Jawa, ternyata tidak seperti itu yang dijelaskan. Hanya saja ada mitra-mitra. Jadi Bali ditaklukkan, setelah ditaklukkan silahkan berdiri sendiri, tapi kalian tetap menjadi mitra Kerajaan Majapahit. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita tetap undang mereka gitu bahasanya. Nah gitu. Nah itu ada peta lokasi kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit, kurang lebih itu sampai ada di tengah dan sampai juga ke sebagian Jawa Timur. Oke, next. Nah ini Babat Dalam yang kedua. Ini Babat Dalam yang saya hadirkan di inskripsi ini adalah Babat Dalam milik Watu Renggong, penguasa kerajaan Gel-Gel kedua, penerus ayahnya dalam Keturunan Lesir, yaitu dalam Watu Renggong. Tidak dalam Watu Renggong. Nah ini waktu sudah ini masuk transisi pada abad 14 ke 15. Jadi di Babat Dalam itu Pak, itu di bawah babatnya Pak ya, babat-babat yang asli. Bahwa babatnya adalah dulu ketika Baginda masih muda datanglah utusan dari Mekah. Nah kita masih mencari tafsiran utusan dari Mekah ini maksudnya apa? Karena saat itu Islam belum bisa jadi orang-orang Bali saat itu belum bisa menyebutkan lisannya Islam. Jadi taunya orang Islam pasti orang Mekah gitu, orang Mekah gitu. Nah itu gini ya. Tapi secara tidak langsung orang Mekah ini bisa disebutkan orang yang datang dari Kesultanan Demak saat itu. Karena masa transisi Majapahit sudah selesai, Demak berkuasa dan akhirnya berdirilah Kesultanan Demak pada abad 15. Jadi ini. Cuman ini masih paradoks Pak. Karena kenapa saya bilang seperti itu agak gimana gitu. Karena waktu saya lihat tulisannya ketika menawarkan Islam ditawarkan gunting dan pisau untuk mencukur rajanya gitu. Kalau rajanya nggak berhasil dicukur, beliau nggak mau masuk Islam, dan yang mau mengislamkan beliau harus dibunuh. Nah itu kalimatnya yang saya dapat ternyata nggak seperti itu Pak. Yang saya dapat ternyata hanya adanya dialog dari pendeta Majapahit saat itu bernama Dang Hyang Nirate bersama orang-orang Islam yang saat itu menawarkan Islam. Jadi tidak ada skema yang kalau dijelaskan. Saya sempat lihat di media sosial di salah satu podcast bahwa keluar kamu dari Bali, bahwa saya tidak mau ditawarkan agama Islam. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu Pak. Kalau beliau memang baca tentang babat dalam itu, tulisannya tidak seperti itu. Ini tulisan kiasan, jadi bahasa kias. Kalau di Al-Quran kan ada bahasa kias. Nah kurang lebih seperti ini. Cara beliau menolak Islam itu dengan seperti ini. Nah itu digunting, namun gunting itu terpisah. Jadi istilahnya kebal, jadi nggak mau masuk Islam. Gitu. Kalau berhasil digunting baru mau masuk Islam. Gitu. Nah ini babatnya Pak. Oke, kita next. Kita masuk di bukti-bukti sejarah Islam di Bali. Bapak bisa lihat di kiri saya, familiar nggak dengan nisan seperti ini? Banyak di bulan. Ya, kalau di Kepulauan saya rasa nggak ada sih. Nisan seperti ini, nisan ada di Kampung Bugis Suwung Batan Kendal Pak, di Sidekarya, Jalan Pendidikan. Ini nisan ini di tengah-tengah ada kayak balai bengong gitu. Ada di tengahnya ada makam dua. Nah ini makam nisannya yang bisa saya baca. Satunya itu kayak gundukan gitu, cuman sudah sangat usang, nggak bisa terbaca. Nah ini nisannya. Dan ini bernama, waktu saya datang ke sana ada orang tirakat lagi tirakat di kuburan. Beliau mengatakan bahwa ini bernamanya Umi Kulsum. Nah ini saya mau garis bawahi di sini. Jadi kenapa waktu saya tanya, beliau mengatakan ini namanya Umi Kulsum. Namun saat saya kapurin, waktu kami kapur tulisannya ternyata enggak, ternyata jauh. Ternyata tulisannya adalah di situ Habsah bin Wabaso dari Al-Capali.
Al-Capali itu berarti dari Sulawesi Selatan, daerah kerajaan Kesultanan Bugis saat itu. Nah ini, jadi pentingnya kita juga belajar tentang bahasa Arab, pentingnya kita meneliti makam bukan langsung. Jadi orang tirakat tiba-tiba ini bilang Ummi Kulsum tanpa kita juga tahu cari kebuktiannya, pembenarannya juga. Kita tidak bisa langsung terima langsung seperti itu, Pak. Jadi ini salah satu buktinya yang saya alami. Gitu. Kita bukan menolak, tapi lebih logis. Makanya tadi saya buka dengan surat Yusuf ayat 111 di barisan paling pertama menjelaskan bahwa semua adalah ibroh untuk bagi orang yang berakal. Bahkan Al-Quran sudah mengingatkan bagi kita semua. Oke, kita masuk ke bukti-bukti sejarah yang pertama. Ya, ini. Di sebelah kanan saya ini adalah mimbar masjid yang berada di desa Kampung Gel-Gel yang memuat inskripsi. Mimbar ini berangka tahun 18 Masehi. Mimbarnya sama kayak gini, Pak. Mimbarnya sama, cuman porsinya lebih kecil. Lebih kecil. Kalau ini kan bertingkat. Dia sama kayak di Serangan, kayak di Kampung Bugiswung, Batan Kendal, di Kampung Kecicang seperti ini juga. Nah, ini biasanya di mimbar itu biasanya ada seperti ini. Nggak tahu nih saya kalau di sini. Saya waktu itu ngecek belum ada sih. Hanya tulisan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau nggak salah. Nah, ini inskripsi mimbarnya. Yang di tengah itu nisan Pangeran Isa Rafiq dari Kesultanan Brunei, meninggal di tahun 1874 Masehi. Ini seorang putra Kesultanan Brunei, putra mahkota ke-14 yang dikonfirmasi langsung oleh Sultan Brunei karena saya waktu itu ketemu. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di Batan Kendal. Kita sempat diskusi dan beliau memberikan akses kepada saya untuk membaca tulisan di atas itu. Karena tulisan itu ribet, Pak. Itu tulisan lontara bahasanya orang Bugis bilang. Nah, itu beliau putra mahkota ke-14 datang ke Bali saat itu pada abad 16 ke-17 dengan intensitas politik yang tinggi saat Makassar pecah perang dengan Belanda. Di sebelahnya adalah Al-Quran Pusaka tulisan tangan milik Gusti Ngurah Ketut Jelantik, anak Raja Buleleng yang masuk Islam, yang berangka tahun 1820 Masehi. Dan saat ini masih tersimpan, Pak, di Masjid Jami Kampung Islam Kajanan Buleleng. Kalau Bapak pernah ke Kajanan, ke Kampung Islam atau Masjid Jami Buleleng, Bapak misalnya sholat di belakang imamnya langsung, nah itu ada etalase. Itu ada Al-Qur'annya di situ, Pak, disimpan di sana. Nah, Al-Qur'an ini asli, ditulis tangan dan yang merah ini getah pohon, Pak. Getah pohon yang ditempel. Nah, itu. Beliau menulis serapi itu luar biasa. Ini bukti-bukti yang pertama yang saya hadirkan. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, itu sebelah kanan saya, yaitu mushaf Al-Quran tua berusia 4 abad di Loloan Timur milik Enci Yakub di Jembrana, Bali. Itu mushafnya, Pak. Di situ ada prasastinya juga. Yang di tengah itu stempel raja milik Kerajaan Kelungkung menggunakan bahasa Arab Melayu. Kalau Bapak lihat tulisannya itu Ratu Suhunan Putra Ratu Putra Suhunan Raja di Bali Negeri, Ratu Dewa Agung Putra Suhunan Raja Bali Negeri Lombok. Ya. Ratu Dewa Agung Putra. Bentar, saya lihat di sini. Di buku saya ada soalnya. Ratu Dewa Agung Putra Suhunan Raja di negeri Bali dan Lombok. Gitu. Nah, yang di sebelahnya saya itu ini luar biasa. Ini saya juga waktu pertama kali melihat saya merinding luar biasa. Saya rasa juga Kampung Islam Kepaon harusnya punya. Karena saya pernah konfirmasi salah satu penglingsir Puri, beliau mengatakan pernah melihat panji Kampung Islam Kepaon, tapi beliau nggak tahu disimpan di mana.
Harusnya mungkin kalau punya akses bisa ditanyakan. Yang ini panji perang milik Kampung Bugis Wong Batang Kendal. Ini berusia 4 abad. Ini 1600 Pak. Ini panji perangnya asli, foto asli yang saya ambil di masjid. Bapak lihat di sebelah. Ini saya nggak tahu waktu pertama kali dibuka, rata-rata itu orang-orang ke tokoh-tokoh di Kampung Bugis itu mereka kayak mau kesurupan. Saya nggak tahu energi apa yang ada di sini. Cuman ini luar biasa. Puri Mecutan pun ketika melihat ini mereka mundur. Karena saat itu ini panji yang dibawa saat penaklukan Mengui 1828 dan 1891. Nah ini yang bikin pasukan muslimin bergelora jiwanya saat itu, mau menyuarakan jihad. Saya rasa sebenarnya Kampung Islam Kepawon harusnya punya juga. Karena saya pernah tanya pengelisir Puri, Kampung Islam Kepawon itu punya bendera katanya. Bendera panji perang sendiri. Cuman saya belum dapat literasinya yang jelas. Adakah foto dan segala macam. Cuman ini foto asli Pak ya, yang sebelah. Itu panji perang milik Kampung Bugis Wong Batang Kendal. Dan panji ini mirip dengan panji perangnya milik Kesultanan Turki Utsmani di angkatan lautnya yang bernama panglimanya Khairuddin Barbarossa. Nah, kurang lebih sama panjinya, cuman warnanya saja yang berbeda. Sana ada bintang Daud dan menjelaskan Khulafaur Rasyidin, ada 2 pedang Zulfikar dan 1 tombak. Itu Pak. Oke, saya next. Nah ini data-data kampung, maksudnya pintu-pintu gerbang kampung dari desa Pegayaman. Mungkin ada yang pernah ke Pegayaman. Ini Banjardinas Kecicang Islam. Yang lebih keren sebenarnya adalah pintu Masjid Jami. Ini pintu Masjid Jami Buleleng ini luar biasa Pak. Saya dapat cerita dari leluhur saya, dari tokoh-tokoh juga di sana. Ketika ada orang lewat, orang-orang Bali biasa, masyarakat di sana yang Hindu Bali, saat lewat Masjid Jami pasti mereka jalan pakai lutut Pak. Pasti mereka jalan pakai lutut. Mengapa demikian? Karena pintu ini berusia di tahun angka 1850 Masehi. Dan ini pintu puri Pak. Masjid Jami ini pintu puri dipakai. Pintu puri Kerajaan Buleleng diberikan oleh Raja Buleleng untuk menjadi pintu Masjid Jami. Nah, makanya kalau misalnya ada orang Bali yang mengerti, wah ini pintu puri, pasti mereka lewat sana tuh jalannya pakai kaki. Dan saya pernah melihat orang sudah sepuh tapi masih tegap badannya, bukan yang udah bongkok Pak ya, masih tegap. Ketika lewat Masjid Jami, dia nurunin sepeda, dia jalannya pakai lutut. Ngesot. Enggak ngesot, jadi kayak apa ya, kayak jalan bebek gitu. Kayak jalan bebek gitu. Karena beliau menghormati. Waktu saya tanya, beliau mengakui bahwa ini pintu kerajaan Puri, ini pintu Puri yang diberikan oleh kampung sini. Karena di sini mereka adalah nyamu selam istilahnya. Baru sekarang aja ada istilah daun tukat. Hijau kaden mani jadi istilah daun tukat. Tapi dan menyamu jadi daun tukat orang. Nah ini pintunya Pak. Nah ini masih ada. Dan foto aslinya saya masih ada juga di dokumen saya. Oke, kita next. Nah ini inskripsi mimbar Pak ya. Itu kelihatan banget ya, warna merah. Kan ada di Kampung Islam Kepawon di masjid di atas. Itu tanda telah selesai pendirian Masjid Jami. Dan di tengah itu Masjid Syuhada dan pasar di Kampung Bugis Serangan. Dan yang sebelahnya itu adalah prasasti yang menggunakan batu paras. Ini prasasti luar biasa, berat banget ini. Ini sekitar 75 kilo kalau nggak salah. Beratnya satu batu itu. Ini di Kampung Islam Buitan. Kalau Bapak pernah mampir di Kampung Islam Buitan, nah ini ada prasastinya ini. Waktu saya baca berdirinya masjid itu tahun angkanya tuh angka 1100 gitu. Nggak tahu ini 1100, ini penjelasannya masih
belum signifikan. Kenapa? Belum spesifik. Karena batu ini harusnya ada 4, Pak. Jadi 2 itu dijual, Pak. 2 itu dijual untuk kebutuhan masjid. Saking istilahnya kalau di arkeo itu kan ini batu langka gitu. Bisa bernilai tinggi ketika masuk museum. Nah, itu sayang sekali. Nah, itu yang terjadi di kampung-kampung Islam saat ini. Banyak prasasti-prasasti yang ditaruh sembarangan. Ketika nanti udah ada perda muncul, PTSL gitu, tanah yang nggak bisa dijadikan sertifikat, nggak punya bukti, baru mereka bingung. Padahal mereka menceraskan kami dikdaya dulu kampung Islam segala macam. Ya, tapi kalau nggak punya bukti sama aja, Pak. Tetap eksistensinya akan tergerus. Nah, itu salah satu. Oke, kita next. Ini insya Allah ada makam-makam yang bisa saya baca di kampung Islam Kepawon. Makamnya itu di sebelah timur dan sebelah barat di kampung Islam Kepawon. Yang pertama ini waktu saya ke sana ketemu sama Pak Kemal, dia kuncinya. Saya minta izin untuk dibabat. Ya. Jadi waktu saya ke sana, saya kaget ada makam-makam ini. Cuman kondisinya waktu itu tidak terawat. Sangat disayangkan sekali. Kondisinya itu ada yang hancur di atasnya dan ilalangnya itu segini, Pak, seperut saya. Itu luar biasa. Saya babat dulu gitu. Dan sampai saya temukan, saya kapurin. Nah, yang ini makam yang pertama adalah makam Muhammad Mansur. 16 Rabiul Awal 1225 Hijriah pada tanggal 21 April 1810 Masehi di kompleks pemakaman kampung Islam Kepawon di sebelah timur yang saya temukan. Tipologi makamnya adalah tipologi orang-orang Bugis yang didatangkan dari dataran Melayu. Makanya tadi pembukaan video tadi saya jelaskan bahwa kampung Islam Kepawon diindikasikan sudah ada sejak abad 17. Mengapa demikian? Saya kemarin dapat hipotesa baru atau penelitian baru bahwa di dataran kampung Islam Kepawon saat itu diteliti oleh Nielsen, peneliti Belanda, ada sebuah kepeng, uang kepeng dari Palembang pada zaman Sultan Bahauddin 1784 kalau nggak salah. Dan disebutkan oleh Nielsen di sana keberadaan kampung Islam Kepawon sudah ada entitas Islam di dataran sini, tapi tidak menyebutkan tulisannya Kepawon. Tapi ketika saya lihat mapping areanya sampai ke sini, karena disebutkan di sana ada 2 sungai dan ada dibalut dengan hutan atau kebun. Istilah kebon kan pernah saya dengar juga. Nah, ini saya belum bisa tunjukkan koinnya, tapi ada di HP saya. Nanti mungkin kalau ada yang penasaran bisa saya tunjukin. Koinnya asli, Pak, asli Palembang. Nah, disebutkan oleh Nielsen bahwa kampung Islam Kepawon sudah ada sejak abad 17. Bahkan sudah ada masjid di abad 17. Tapi belum bentuk seperti ini, Pak ya. Baru kayak mungkin pakai ilalang gitu bentuknya gitu. Kayak pondok-pondok gitulah istilah. Oke. Yang kedua, ini yang di sebelah barat kalau nggak salah. Nah, ini saya kaget waktu itu. Makam seorang syarifah. Yang saya tahu, saya lihat di sebelah barat itu kan hanya saya lihat itu ada Datuk Abdurrahman Assegaf kalau nggak salah. Nah, ternyata waktu saya ke sebelah barat, waktu saya nyebrang, ada makam ini, Pak. Ini sama, ditumpuk dengan ilalang. Saya babat dan saya temukan Khadijah Al-Haddad pulang ke rahmatullah pada 12 Hajj Zulhijjah tahun 1272 atau 12 Agustus 1855 Masehi. Ini syarifah. Makamnya makam kedua tertua yang saya temukan di Kepawon. Dari semua makam yang saya telusur di Kepawon, ini yang tertua. Yang tertua kedua setelah yang pertama tadi.
karena sisanya itu sudah hancur. Saya lihat ada kayak bekas sabitan arit gitu. Saya lihat ada kayak pacul gitu juga. Terus ada yang dibalut dan sudah tulisannya sudah kurang. Nah ini yang kedua, Khadijah Al-Haddad Syarifah, seorang Syarifah. Kalau Al-Haddad ini berarti farmnya di daerah Jawa Timur gitu lah, kurang lebih. Yang terakhir ini makam Abdurrahman 1245 Hijriah. Ini makam ketiga yang tertua di Kampung Islam Kepaon, 1829, dan kurang lebih bulannya di September atau sepanjang Oktober meninggalnya beliau. Nah, metode kami untuk tahu siapa yang dimakamkan itu pada zaman dulu dengan seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya kapan mungkin Bapak masih lihat ada makam-makam yang dikapurin, nah itu kerjaan saya, Pak. Itu kerjaan saya di Kampung Islam kemarin. Jadi saya kapurin emang. Jadi biar saya tahu bahwa ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nah, itu penjelasannya. Saya kasih. Itu. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih. Luar biasa, alhamdulillah. Mungkin nanti saya buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau misalnya saya bisa jawab atau kita diskusikan. Mungkin kalau ada yang kurang dari informasi dari saya, mungkin saya bisa juga terima tambahan sebagai bahan referensi saya untuk menunjang ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.